Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Muhammad SAW pernah bertemu dengan sahabatnya, dan Rasul Muhammad SAW bertanya pada sahabatnya, qala Rasulullah SAW li ashabi, ya ashabi, man antum, kalian itu siapa? Kalau kita ditanya, kamu siapa? Kamu siapa? Mungkin kita bisa menyebut nama kita. Tapi ketika ditanya, kalian itu siapa? Dan sahabat menjawab, nahnul mu'minun. Kami adalah orang-orang yang mukmin, yang beriman. Rasul Muhammad SAW bertanya lagi, wa ma'alamatu imanikum. Kalau kalian mengaku orang yang beriman, apa tanda-tanda iman kalian? Sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kami sabar menghadapi segala ujian. Ketika kita mengaku benar-benar iman pada Allah, maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Sabar ada 3. As-sabru alal bala, sabar menghadapi segala ujian. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah, sabar menghadapi segala ketaatan kepada Allah. Karena segala bentuk ibadah kita membutuhkan kesabaran. Sholat tahajud membutuhkan kesabaran. Sholat duha membutuhkan kesabaran. Puasa begitu juga. Semua bentuk ibadah apapun ini membutuhkan keteguhan hati dan kesabaran hati. Selanjutnya as-sabru minal maksiat, anil maksiat. As-sabru anil ma'asi, sabar menjauhi segala kemaksiatan. Intinya sabar ada 3. Sabar dari musibah, sabar melakukan suatu kebaikan, suatu amal ibadah. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Suma'ayu, ya ashabi, kemudian apa tanda-tanda iman kalian? Nardo bimawaqi'il qada, kami ridho dengan segala ketentuan Allah. Dan ridho ini juga dibagi ada beberapa. Yang pertama ridhol am, ridhonya orang umum, semua orang. Ini ridhonya orang syariat. Ridhol khas, ridhonya orang tertentu, ini orang thariqah, kaum thariqah. Yang ketiga ridhol akhas, ridhonya orang yang tertentu, sangat tertentu. Ini ridhonya orang yang hakikat. Antara sabar dan ridho hampir sama, tapi beda. Ridho tingkatannya atau makomnya, martabatnya ini lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar belum tentu ridho, tapi kalau ridho sudah tentu sabar. Wa nashkuru ala ni'amillah, tanda iman kami bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, sabar menghadapi ujian, sabar untuk menjalankan suatu ibadah, sabar menjauhi maksiat. Kemudian ridho dengan semua keputusan Allah apapun itu. Karena apa? Awalu mayyud ailan jannah alham, itu orang yang pertama kali nanti dipanggil ke surga adalah orang yang banyak memuji pada Allah, banyak-banyak membaca alhamdulillah. Tapi syaratnya bisarai wa dara, dalam keadaan bunga alhamdulillah, susah alhamdulillah. Selanjutnya nashkuru ala ni'amillah,
selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi sudah menjadi wataknya manusia, karena terulang-ulangnya nikmat setiap hari menyebabkan manusia ini lupa akan nikmat itu sendiri. Akan terasa bahwa nikmat itu adalah anugerah yang luar biasa ketika nikmat itu pergi meninggalkan kita atau hilang untuk selama-lamanya. Contoh mata untuk melihat, tapi karena setiap hari bisa melihat dengan jelas, sehingga kita tidak pernah sujud syukur atas nikmatnya melihat. Akan terasa melihat adalah nikmat yang luar biasa, karunia yang luar biasa, ketika mata kita melihat sudah tidak begitu jelas. Begitu juga mulut untuk bicara, tapi karena setiap hari bisa bicara dengan lantang, dengan jelas, kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah sujud syukur atas nikmatnya bicara. Akan terasa bicara adalah nikmat yang luar biasa ketika kita bicara sudah mulai sulit. Telinga untuk mendengar, tapi karena setiap hari kita mendengarkan dengan jelas, kita tidak pernah berterima kasih pada Allah. Tapi akan terasa mendengarkan adalah nikmat yang luar biasa ketika kita sudah mulai tidak bisa mendengar. Begitu juga kaki, tangan, dan semua anggota tubuh kita. Bahkan pasangan kita juga nikmat karunia yang luar biasa. Tapi karena setiap hari mungkin kita bertemu, di meja makan kita bertemu, di ruang tamu kita bertemu, di dapur kita bertemu. Karena seringnya nikmat itu terulang-ulang, kita tidak pernah sujud syukur atas nikmat pasangan kita. Akan terasa pasangan kita adalah anugerah dari Allah yang luar biasa ketika pasangan kita sudah hilang atau pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Maka dari itu, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki sekarang. Pada hakikatnya apa yang kau miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau sadar bahwa semua yang kita miliki sekarang adalah titipan, insya Allah ketika semuanya diambil oleh Allah, hati kita akan lebih ridho. Tapi ketika kau merasa bahwa itu adalah milikmu, suatu saat kamu akan menyesal, gelisah, dan kecewa. Mudah-mudahan semuanya membawa barokah, manfaat, maslahah di dini wa dunya wal akhirah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.